Ada juga kena agama, walaupun didahului dengan ketidakadilan, kemudian akibatnya ke agama, kayak Poso, Ambon, GITI. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon, karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Pada hari ini kami mendiskusikan terkait pernyataan Bapak Yusuf Kalla dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen. Dan kami menyatakan sikap, satu, menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. Dua, mengecam keras pernyataan Bapak Yusuf Kalla yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Tiga, maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Yusuf Kalla ke Kepolisian Republik Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan pada hari ini, Minggu 12 April 2025-26, untuk bisa kita sikapi bersama dan bisa kita konsolidasikan seluruh Indonesia. Terima kasih. Saudara-saudara kita dari Kristen itu menarasikan bahwa tentang mempersoalkan ya, Pak Yusuf Kalla menuai kritik setelah mengatakan orang Kristen membunuh orang Islam termasuk mati syahid, begitu. Nah ini ada salah satu dari saudara kita Kristen di dalam postingannya. Yusuf Kalla yang menyamakan konsep mati syahid dengan ajaran Kristen adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan tanpa klarifikasi. Fakta yang sebenarnya adalah kekristenan tidak pernah mengajarkan bahwa membunuh orang lain membawa seseorang masuk surga. Tidak ada. Tidak ada konsep mati syahid saat menghilangkan nyawa orang lain dalam ajaran Kristen. Yang ada hanyalah martir. Kebalikan dari itu semua. Apa itu martir? Martir yaitu orang yang rela menderita, rela dianiaya, rela kehilangan nyawa, dan tetap setia pada Tuhan tanpa membalas kejahatan dengan kekerasan. Ini adalah perbedaan yang sangat mendasar dan tidak boleh disamakan. Jangan sampai opini publik dibentuk oleh pernyataan yang keliru. Pernyataan Yusuf Kalla ini sangat berbahaya ini. Nah, terus ada yang komentarnya bagus-bagus nih. Komentarnya mayoritas dari saudara kita Kristen tentunya. Ajaran Kristus tidak ada seperti itu, Kalla. Tidak ada hak manusia menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian ini ada, sayang tidak bisa laporkan penistaan agama, hukumnya sedang tidak berlaku untuk mayoritas. Nah, ini. Terus cepat atau lambat pasti Pak Tua JK ini akan menerima upahnya. Nah ini, cukup hanya kalian aja yang pembunuh, karena itu ajaran kalian. Terus ada yang komentar ini, ajaran Kristen adalah kasih, titik. Saya berharap ada klarifikasi dari JK dan seterusnya. Nah, sengaja bangun narasi perpecahan biar kacau negeri ini, itu tujuannya. Ini yang disebut sebagai buku dari pendeta Dr. Yosias L. Lengkong, MTH, Master Teologi. Beliau adalah yang pengasuh dari pondok pesantren, mohon maaf bukan pondok pesantren.
Ya, Sekolah Tinggi Teologi Kalimatullah, Kalimatullah, Jakarta. Jakarta. Ini masih eksis ya? Masih ya? eksis. Tapi mereka mempelajari mayoritas Islamologi di sana. Ya, Jadi wajib mahasiswa dan mahasiswinya ya belajar Iqra jilid 1 sampai 6. ya, jadi awal sudah belajar abata. Seperti Yesus belajar abata ya di Bible itu. Pertama kali dia sekolah ya. Ini jihad Kristen, pengantarnya adalah Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif. Dan di sini menjelaskan bahwasannya apakah jihad Kristen itu ada? Ternyata ada, saudara-saudara. Gimana, Ustaz? Ya, meskipun versinya berbeda dengan Islam, tapi kan itu dalam perspektif Kristen, ya terutama yang jajah selengkong, itu ya menyatakan memang ada jihad Kristen itu. Hanya saja persamaannya bagaimana dengan Islam. Begitu pula kalau Yusuf Kala mengatakan orang Kristen juga ada keyakinan mati syahid, juga Islam sama. Terus mereka membantah, lah bagaimana dengan istilah martir itu? Ya, berkorban demi agama, mati demi agama. Ya sama, itu kalau dalam Islam istilahnya kalau berjuang demi agama wafat, Ya, itu syahid. ya. Baik, saya kasih bocoran. Buku Reza Aslan, dia masuk Islam dia. Dari Kristen masuk Islam. Iya, Membahas tentang zelot. Yesus ternyata dari anggota Zelot. zelot. Ya. Anggota zelot yang memang Pelopor perlawanan pejuang membebaskan bangsa Yahudi dari cengkeraman penguasa Romawi. ternyata Yesus kemana-mana bawa pedang. Namanya Makhairah. Nah, terus kemudian saya kasih bocoran Inquisisi. bukunya The Inquisition. Inquisition. Ya. Ini ngerinya, Mengungkap ngerinya penyiksaan di gereja atas nama Yesus. Yesus. Gitu. Penulisnya Richard Leeds sama Lincoln. Michael Bacon sama Richard Leeds. Nah, ini pun ya mohon maaf. Di sini disebutkan The Secret Legacy of Jesus, warisan rahasia Yesus. Dan ini diantaranya tokoh yang menyembunyikan warisan Yesus itu adalah Bapak Amerika, Thomas Jefferson. Dan dia secara sembunyi-sembunyi, tidak mengapa secara sembunyi-sembunyi memegang keyakinannya. Kalau tidak, dia akan disiksa oleh gereja. Ini loh, katanya ajaran kasih. Ini loh, yang nulis itu Jeffrey G. Booth. Ya, ini. Loh, ini loh. Ya, kenapa memegang yang menurut pandangan Thomas Jefferson ini warisan Yesus dan dia memegang secara rahasia? Kalau nggak dipegang secara rahasia, dia akan mendapatkan siksaan dari gereja. Nah itu. Nah, kalau ini, wah fotonya mengerikan ini. Oh, ini gambar-gambar model-model penyiksaan gereja terhadap orang-orang yang dianggap sesat. Nih, dibakar hidup-hidup. Ya, banyak ini di buku The Inquisition ini, tulisannya Michael Bacon dan Richard Leeds yang menulis The Holy Blood and Holy Grail. Ya. Semuanya, dimanapun Anda berada, yang tadi saya bacakan bahwa menuliskan komentar Kristen agama kasih titik, pokoknya Kristen agama kasih titik, pakai apa titik Besar sekali. segede bola kelapa. Hadirin, bagaimana rasanya perasaan Anda sebagai umat Kristen melihat ada banyak sekali pendeta, 20 pendeta
numpuk tangan. We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Numpang tangan, ya, di atas kepala seorang Donald Trump yang menyatakan perang dan membunuh orang-orang tidak bersalah. Coba, ini pendeta semua ini, pendeta semua dengan nama Yesus. Apakah itu adalah agama kasih? Lanjut Ustaz. Nah, sebentar, tambah dikit ya. Donald Trump yang diberkati oleh 20 pendeta itu menculik Presiden Venezuela karena tidak mau menjual minyaknya ke dia. Ini kan, apakah benar pendeta itu memberkati manusia seperti Donald Trump yang menculik presiden dari negara lain, ya, diserbu, diculik gitu. Ini kan, Dan Venezuela nggak ada dosa. nggak ada dosa. Dosa Terus, apa? Yang agama kasih yang mana? 20 pendeta semuanya meletakkan tangannya di atas pundaknya Donald Trump. Nah, itu yang disebut agama kasih. Ya, monggo saja. Jadi Tunjukkan kalau sampai ada ayat Bible menyuruh untuk membunuh orang, ya, Yesus menyuruh untuk membunuh orang, ya. Ini bapaknya Saddam ini katanya. Bapaknya Saddam masuk Islam. Saya tagih Pak Pendeta. Hati-hati kalau ngomong, saya bilang. Saya sekarang nagih Pak Pendeta untuk masuk Islam. Loh, kenapa? Ya tadi Pak Pendeta kan minta Yesus ini apa namanya supaya menunjukkan bukti Yesus membunuh orang. Ada nggak? menyuruh orang. Ada, saya bilang. Buka aja Pak Pendeta. Lukas 19 ayat 27. Jadi Lukas pasal 19 ayat 27. Saya bimbing pemirsa untuk melihat ya. Nah ini versi paralel kita lihat. Akan tetapi semua seteruku ini merah ini. Yesus yang bilang. Ya, yang tidak percaya. Iya, buat yang tidak percaya kalau ini Yesus yang bilang. Ini warnanya merah semerah darah. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ngeri. Terus Pak Pendeta Ibrahim bingung. Waktu itu nyari jawaban. Dibaca dia berulang-ulang, dibaca. Terus kata dia, oh ini cuman perumpamaan. Ini perumpamaan uang mina. Ngeles. Kebiasaan ngeles. Perumpamaan uang mina ini. Tapi begini Ustadz, mau perumpamaan mau enggak, ini adalah gaya pemikiran Yesus yang dituangkan dalam kisah ini. Dalam kisah uang mina ini. Ya, dalam Injil karangan Lukas pasal 19 ayat 27. Nah, terus kemudian Pak Pendeta Ibrahim bilang gini lagi, Pak SI, Pak Syafrin Ibrahim. Nggak mungkin Yesus ngajarkan bunuh orang. Yesus nggak pernah bawa pedang. Pisau dapur aja nggak pernah, kata dia. Itu ada rekamannya, kalau butuh bukti saya kasih, masih banyak di video saya. Apa bawa pisau dapur aja loh. Buka dulu Pak Pendeta Matius 10 ayat 34. Saya suruh buka nih, pemirsa saya tunjukkan. Matius 10 ayat 34. Nih. Jangan kamu menyangka, hadirin, ini warnanya merah, semerah darah, ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Yesus sendiri yang bilang. Pemirsa, kita lihat pedang di sini. Ini strong concordance-nya apa? Ada nilai numerik yang dibuat oleh orang-orang Kristen. Ya, ini pedang. Numeriknya, strong concordance-nya 3162. Kita klik ini. Apa ini pedang ini? Kita untuk buktikan Yesus bawa apa itu. Nah, jangan sampai dianggap Yesus bawa mainan. Enggak.
Ini tulisannya 3162 ini Makaira. Saya ajarin Bapak Ibu. Makaira. Lalu Makaira itu masukkan aja ke Google begini. Jenis Caranya. golok itu ya kayaknya ya. Nah ini Makaira Bapak Ibu. Nah ini Makaira. Klik gambar. Klik gambar. Nah inilah pedangnya Yesus Bapak Ibu. Ini. Kayak keris. Pedangnya Yesus. Iya, Ada yang versi panjang ini kayak panjang. Ya pedang itu sebenarnya. ini Makaira. Ini pedangnya Yesus dan dibawa juga oleh murid-murid Yesus. Siapa yang bunuh guruku, maka siap-siap berhadapan dengan pedangku ini. Termasuk Yudas. Yudas itu itu bukan Yesus yang ditunjukkan. Karena Yudas itu murid tercinta Yesus. Dia nggak mungkin bocorkan rahasia di mana Yesus. Itu yang bocorkan. Nanti yang kucium itulah Yesus. Itu bukan Yesus itu. Itu taktik aja. Ya ini.